Sebelum kita mulai nih, em, saya udah di heads up sama Darlin ya. Kalau memang teman-teman tuh mungkin ada yang tapi saya penasaran nih kalau yang masih kuliah nih yang anak IT yang non IT deh. Yang non IT ada gak ya? Boleh ketik dua gitu kalau non IT. Pengen tahu aja ada gak yang non IT? Oh, ada juga yang non IT ya. Wah, luar biasa. Oke. Berarti memang ini dia general ya. Jadi gak spesifik ke IT. Boleh kita akan bahas sedikit mengenai cloud gitu. Jadi kenapa cloud gitu ya? Tapi sebelum kita bilang kenapa cloud, saya mau jelasin dulu kalau sekarang ini kita lagi bareng webinar kan, Zoom yang kita pakai. Biar teman-teman tahu Zoom ini juga dia run di atas cloud gitu. Baru teman-teman selama ini pakai aplikasi yang ada di HP, apa aja itu aplikasinya, mulai kayak e-commerce ya, kita bilang aja namanya Tokped, Lazada, Shopee, itu semuanya running di cloud, teman-teman. Teman-teman main sosmed, Instagram, ya Facebook, TikTok, itu juga running di cloud gitu. Dan platform chat running di cloud. Jadi kalau teman-teman lihat, termasuk kalau teman-teman mau jalan-jalan nih, beli tiket pakai Traveloka, tiket pergi-pergi itu juga di cloud semua. Jadi udah mulai kebayang gitu. Cloud itu masa kini atau masa depan mungkin teman-teman udah bisa kebayang gitu. Karena hampir semua ya aplikasi yang teman-teman pakai itu pasti running di cloud. Nah, kenapa cloud gitu? Kalau teman-teman bisa lihat slide-nya ya, teman-teman pasti familiar dengan gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri itu kita bisa lihat banyak banget komputer-komputer, gitu kan. Atau teman-teman bisa bayangin ruangan server. Pasti kalau teman-teman di kampus itu pasti pernah ngelihat ruangan server, biasanya dingin, ada rak-raknya gitu. Nah, itu yang kita ubah ya dari yang sebelumnya dia seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di sini, ya ada kabel-kabel biasanya atau ada rak-raknya menjadi seperti kita itu beli minum ya atau pakai listrik gitu, pakai electricity gitu. Jadi bedanya apa? Kalau yang di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, ya kita bisa lihat resource-nya, kita bisa lihat fisikalnya gitu, kita bisa melihat bentuknya gitu ya. Dan itu semuanya adalah hasil dari pembelian, pengadaan, terus dirancang, terus dibuatin rapi gitu. Jadi ada proses sehingga dia jadi ada. Jadi proses fisikalnya banyak gitu. Dibandingkan yang kanan itu kayak kita minum air, kita hanya ambil airnya saat kita butuh. Kayak gitu. Kalau saya mau analogikan lebih sederhana lagi, misalnya kita nih mau minum air. Biasanya kita minum air tuh kalau kita mau minum air, kira-kira kita sediakan apa aja? Kita mesti sediakan gelasnya, terus ada airnya yang mau dimasak gitu ya. Ada wadah untuk masaknya, ada kompornya. Kalau kompor listrik pakai listrik, berarti harus ada listriknya. Kalau gas pakai gas gitu. Bandingkan kalau kita minum air langsung dari aqua gitu. Nah, kalau kita yang tadi sebelumnya yang konvensional, berarti kita mesti sediakan dulu semua resource dan alat-alatnya, sementara yang satu lagi beli aqua langsung atau beli air mineral langsung, kita langsung minum. Jadi teman-teman bisa kebayang, kira-kira seperti itu perbedaan antara server yang di kiri sama cloud nanti on demand. Jadi sebenarnya kalau ditanya, cloud itu adalah server juga, gitu ya. Kalau teman-teman lihat komputer teman-teman yang ada di rumah, laptop itu merupakan jenis komputer paling kecil yang bisa teman lihat lah selain HP gitu ya. Itu ibaratnya kita punya server, punya komputer, tapi dia di cloud gitu. Kita rent, kita subscribe kalau teman-teman Netflixan gitu atau enggak Spotify gitu. Jadi kita subscribe, kita hanya pakai sesuai dengan kapan maunya kita, kapan kita butuh gitu. Bandingkan kalau server, kita nggak bisa kan langsung saat saya butuh, saya mau buat server harus ada, enggak. Dia pasti banyak proses-prosesnya. Kalau nanti teman-teman coba kerja ada namanya proses inventory, pengadaan dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah kira-kira gambarannya kenapa apa itu cloud gitu ya. Jadi kita mengubah
yang tadinya konvensional seperti ini, tradisional seperti ini menjadi on demand kapan kita butuh. Nah, the old way, kalau teman-teman lihat ya, di sebelah kiri ini adalah typical server. Pasti teman-teman pernah ngelihat yang seperti ini, entah di kampus ataupun di kantor, gitu. Dan the new way-nya seperti ini, gitu. Nah, sebenarnya sama-sama, gitu, sama-sama server juga. Tapi kalau teman-teman lihat ya, yang di sebelah kanan itu dia lebih rapi, lebih fasilitasnya itu lebih lengkap dan lebih bagus infrastrukturnya, gitu. Karena memang cloud itu pasti ada SLA, ada tiringnya gitu. Kalau sudah dibilang namanya global cloud provider, contohnya Alibaba Cloud, itu pasti sudah ada standarisasinya, jadi lebih rapi. Dan bukan teman-teman yang manage. Kalau di sini itu bakal teman-teman yang manage, teman-teman yang masuk, yang bersihin, yang jaga, yang buat coolingnya, yang buat networknya segala macam. Kalau yang di sini itu bukan dari customernya, bukan teman-teman yang lakukan, tapi si engineer cloud sendiri. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Jadi then versus now seperti ini, old way-nya seperti ini, new way seperti ini. Jadi dari sini udah kebayang. Kan, kalau misalnya kita punya server sendiri itu, paling nggak apa sih yang kita siapin? Kalau misalnya kita mau punya yang seperti ini, kita mesti siapin namanya servernya, racknya, internetnya, listriknya, keamanannya. Kita juga mesti siapin resource yang bakal ngejagain, yang bakal maintenance. Nah itu cuman menjamin biar dia berlangsung gitu, biar dia itu tetap ada gitu, tetap tersedia. Belum tentu jika dia tetap tersedia terus-terusan. Kalau mati lampu gimana? Kalau internetnya mati gimana? Ya bandingkan sama yang ini. Kalau misalnya kalau itu pasti sudah ada SLA. Jadi then versionnya seperti ini. Ini yang lamanya, ini yang barunya. Gitu. Nah, secara fitur ya, kalau kita bandingkan cloud itu dengan traditional IT, cloud itu kita hanya pay only, hanya kita bayar apa yang kita gunakan. Beda kalau kita pakai server. Server itu kita pakai nggak pakai, kita udah invest. Kita pakai nggak pakai, kita tetap ngalirin dia listrik gitu. Kita tetap maintain dia biar dia tetap bersih gitu. Jadi tetap ada cost yang dikeluarin kalau traditional IT. Terus kalau cloud itu dia scale up, scale out itu instan. Kalau teman-teman kayak kita sekarang lagi webinar, kebayangkan gimana sebuah platform bisa membuat webinar itu sampai berapa ratus orang, berapa ribu orang. Kebayangkan bagaimana platform chat itu bisa mengirim chat teman-teman itu dengan baik, kebayangkan bagaimana sebuah platform e-commerce itu bisa meng-serve ribuan customer-nya, jutaan customer-nya dengan baik itu karena dia scale out. Jadi dia dari mulai demand-nya kecil, dia akan kecil, compute-nya kalau dia besar, dia akan besar tuh instan, cepat bandingkan kalau kita pakai server biasa. Kalau kita pakai server biasa, itu kita kalau misalnya usage-nya naik, kita mesti beli lagi tuh. Jauh-jauh hari mesti kita beli gitu. Servernya dipasang lagi networknya segala macam, jadi dia nggak instan. Kalau kita beli langsung banyak di awal, belum tentu kepake semua, kan gitu. Belum tentu terutilisasi dengan baik semuanya. Jadi itu dilemanya. Terus kita eksperimen itu easily. Jadi kalau kita mau ada project, misalnya teman-teman mau buat sebuah project AI gitu, yang butuh compute yang gede, nggak mungkin kan kita invest gede di awal, gimana kita mau beli server ratusan juta dengan video card dan lain sebagainya gitu. Nah kalau itu menyediakan, kita tinggal klik ada. Kalau tradisional IT kita mesti invest luar biasa gitu ya, dan nggak gampang untuk bereksperimen karena kita mesti ketiban namanya cost gitu, capital expenditure ke operational expenditure kalau dia cloud. Terus kita kalau di cloud itu dia versionnya infrastructure. Jadi ya kita ngebangun sesuai dengan maunya kita. Topologi networknya seperti apa, jenis compute-nya seperti apa. Nah, kalau dibedakan, ini kan kalau cloud ya, kalau IT itu ya, kalau tradisional IT, kalau server biasa ya kita bisa kontrol. Karena kan kalau cloud itu kan sebenarnya yang manage kan ada orang lain gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa kontrol semua sampai ke mesin-mesinnya gitu. Terus biasanya kalau tradisional itu menggunakan hardware sudah legacy gitu. Dan biasanya kalau tradisional IT itu lebih cocok support legacy software karena memang kan kalau software-software yang lama itu kita bisa beli server yang masih lama gitu yang setara sama dia tahunannya. Nah, sampai di sini saya mau tekankan ya, baik tradisional IT dan cloud itu tuh sama-sama compute. Jadi programnya teman-teman ya,
kalau teman-teman punya website kayak WordPress punya e-commerce sendiri, itu jalan di sini, jalan di server itu, entah itu nanti di traditional IT ataupun di cloud. Perbedaannya, kalau cloud dia seperti ini dia, sistemnya cloud traditional IT dia dapatnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat benefitnya cloud itu di mana, benefit traditional IT itu di mana. Tapi yang mungkin saya rasa yang bawah-bawah ini nggak terlalu relevan lagi, karena kan kita namanya teknologi itu pasti terbaru, jadi kita harus selalu memakai teknologi terbaru juga di infrastrukturnya. Jadi kita nggak bisa bergantung sama traditional IT, gitu ya. Karena kan software hardware itu selalu berkembang. Kalau kita selalu ngeganti tiap tahun, gimana cost-nya kan? Tapi kalau cloud itu ya urusan mereka. Yang penting saya mau tahunya infrastruktur terupdate. Jadi itulah kalau benefit dari cloud, teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham perbedaannya. Karena teman-teman ada juga yang non-IT, sekali sih saya sampaikan, setiap software yang teman-teman lihat sekarang itu, apps yang teman-teman pakai itu cuma jalanin di cloud, gitu. Baik cloud ataupun traditional IT itu sama-sama menjalankan server. Sebenarnya software itu jalan di server ya. Jadi servernya di mana? Nah itu perbedaannya antara traditional IT sama cloud. Seperti itu. Nah kalau cloud basic itu sebenarnya dia terdiri dari 3 komponen, teman-teman. Dia punya yang namanya compute, dia punya yang namanya prosesor, dia punya yang namanya RAM. Kalau namanya compute itu kita sudah pasti bilang itu prosesor, RAM. Kalau ada kartu grafis ya kayak VGA itu namanya compute lah, seperti itu. Lalu dia juga mempunyai namanya network, ya jaringan. Dia juga punya namanya storage, penyimpanan. Jadi itu saja ini aja. Apapun nanti jenis produknya, pasti resource-nya itu underlying-nya yang 3 ini. Compute, network, sama storage, gitu. Sama kalau teman-teman buat server di kantor ataupun di kampus gitu ya, teman-teman pasti ngelihat ada desktopnya, ada prosesornya, ada kabel-kabelnya, dan juga ada disk-disknya, sama aja. Jadi ini 3 basic resource types-nya. Dan kalau di cloud itu kita bilang produk yang memberikan layanan untuk compute itu tuh namanya, kalau di Alibaba namanya ECS. Jadi atau kita sering bilang tuh VM lah ya. VM ini adalah atom dari cloud computing. Jadi artinya apa? Segala jenis layanan yang nanti teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat Google Drive, pakai Google Drive kan pasti untuk penyimpanan, pasti pakai lah, atau enggak spreadsheet gitu ya, atau enggak Microsoft 365 misalnya, atau enggak Canva gitu ya. Teman-teman pasti pelajar sering pakai Canva kan. Nah, itu sebenarnya adalah layanan yang di belakangnya adalah VM, server-server sebenarnya, cuman teman-teman nggak bisa lihat. Teman-teman cuma melihat produk jadinya aja. Dimana kalau kita itu pasti ada yang namanya storage untuk menyimpan file kita, ada yang namanya compute untuk menjalankan softwarenya gitu. Jadi ini adalah jenis-jenis atom dari bagian terkecil dari sebuah cloud computing itu adalah VM. Kalau di Alibaba kita bilang namanya ECS ya. Kalau di Google namanya Compute Engine, AWS itu EC2, Azure itu Virtual Machine. Jadi yang 4-nya adalah global cloud provider. Jadi saya bilang aja gitu, ada 4 yang terkenal di dunia gitu ya. Salah satunya adalah Alibaba Cloud seperti itu. Nah, jadi teman-teman udah kebayang nih sekarang kalau di old way itu ya. Tadi yang saya bilang server itu ibarat kita punya satu hewan gitu. Kita harus jagain, kita harus kasih makan, kita harus rawat dia dengan baik, kita harus perhatikan kebutuhannya gitu ya. Kalau cloud itu dia lebih ke cattle gitu. Jadi dia ibarat peternakan yang kita bisa ganti-ganti kapan aja. Gitu. Jadi bedanya seperti itu desain pattern-nya. Nah, apa impact-nya ke bisnis? Jadi pasti orang tanya, Mas, kalau saya punya server, saya punya komputer itu, impact-nya ke bisnis emang apa? Kan sama-sama bisa menjalankan program, gitu. Ini adalah salah satu impact yang kerasa kalau kita pakai cloud, ya. Karena kenapa? Yang namanya fisika infrastruktur, power atau listrik, jaringan, pendinginan, dan juga maintenance hardware itu bukan lagi jadi masalah kita. Teman-teman kebayangkan berapa banyak resource dan kapital yang bisa di-save ya dari yang ini, yang 5 ini aja. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, kayak internet gitu ya. Belum lagi kalau orang yang akan nge-maintain ini gitu. Jadi ini bukan lagi jadi problemnya kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi pusing namanya servernya itu nanti baik-baik aja atau enggak, ntar kalau dia rusak gimana, kalau sudah obsolete kayak gimana gitu.
oh listriknya kayak gimana ya, kalau tiba-tiba dia naik turun gimana, UPS kita itu jalan atau enggak, saya perlu harus ada genset enggak ya. Terus jaringannya tadi ya, internetnya, kalau dia mati gimana, saya harus buat 2 internet dong ke server saya ini biar dia bisa tetap nyala gitu. Pendinginannya, ya, terus memaintainnya biar dia tetap up to date. Ini bukan lagi jadi masalah teman-teman. Jadi kita bisa hemat banyak capital and resource, kita bisa alihkan ke hal lain. Kalau teman-teman sudah punya bisnis, bisa teman-teman alihkan ke perkembangan bisnisnya. Misalnya nge-hire developer lebih banyak gitu ya, atau nge-hire tim research yang lebih banyak gitu. Karena kenapa? Bagian-bagian yang ini sudah di-handle oleh cloud-nya. Dan kita juga sudah mendapatkan kemampuan baru, yaitu rapid testing. Karena tadi teman-teman masih ingat nggak? Kita tinggal easy experiment. Kapan kita butuh, kita tinggal buat, langsung jadi resource-nya. Kapan aja kita punya ide aplikasi baru yang butuh dibuat gitu ya, ada ide baru nih, saya mau buat e-commerce mode baru, website seperti ini, tinggal langsung buat aja, nggak perlu mesti beli server, buat ruangannya, nyari-nyari tempatnya gitu ya. Terus kita bisa eksperimen dan iterate gitu, kita buat eksperimen, kita try, kita tuh lebih cepat untuk gagal kalau kata orang gitu. Jadi kalau misalnya ide kita itu gagal, itu kita lebih cepat tahunya karena kita lebih cepat untuk ngebuat proyeknya gitu, daripada kita mesti nungguin orang-orang infra buatnya seperti kita gitu ya. Ini kita mesti, jadi kita lebih cepat untuk mencoba hal-hal baru gitu, eksperimen gitu, ataupun kita lebih cepat mengulanginya gitu. Kalau gagal, buat lagi, coba lagi, gagal, buat lagi, coba lagi, seperti itu. Dan nanti akan kita bahas itu higher reliability and fault tolerance. Artinya apa? Cloud itu didesain untuk dia bisa bertahan di segala kemungkinan ya, dari mulai bagaimana nanti dia kalau ada disaster ya, bagaimana kalau dia tiba-tiba mati listrik gitu ya, dan lain sebagainya gitu, karena dia ada SLA, dia diaudit oleh lembaga-lembaga independen seperti itu. Jadi ini ke bisnis, kebayangkan impact ke bisnisnya gitu. Jadi bayangkan sebuah bisnis yang sudah kita lebih banyak resource-nya karena kita sudah gak taking care yang 5 ini ya, terus kita lebih cepat mencoba inisiatif gitu ya, ataupun proyek-proyek baru gitu. Jadi itulah impact ke bisnis ya. Nah, modelnya cloud itu ada beberapa ya, mungkin modelnya cloud itu ada beberapa, mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya IaaS ya, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service gitu. 3 ini dia model cloud biasanya. Kalau kita bandingkan dengan on-premise, kita bilangnya itu server yang ada di gedung itu yang teman-teman bisa lihat namanya on-premise gitu ya. Semua itu kita handle dari mulai networking-nya, storage, server, virtualisasinya, OS-nya, runtime, datanya, aplikasinya kita yang handle. Kalau kita pakai cloud yang dia IaaS tadi, ECS tadi, VM tadi, si atomnya sebuah cloud itu, kita nggak perlu lagi handle yang namanya ini. Kita cuma handle yang namanya aplikasinya, datanya. OS-nya mau apa, Windows kah, Ubuntu kah, CentOS kah gitu ya. Seperti apa library-nya. Nah, ada juga cloud yang dia memberikan beberapa service yang kita nggak perlu lagi pusingin soal runtime, OS, dan middleware. Jadi kita tinggal pakai produknya. Gitu. Kalau teman-teman di bagian apa ya, kalau teman-teman pernah pakai teman-teman mungkin pernah pakai Shopify gitu, atau nggak teman-teman mungkin pernah pakai yang namanya VPS untuk ngebuat e-commerce, atau nggak pernah membuat pakai web server untuk mail gitu ya, webmail gitu. Nah, itu adalah bagian dari platform as a service. Nah, ada juga software as a service, teman-teman nggak perlu pusingin soal aplikasi data, teman-teman tinggal pakai tadi Drive, Canva, itu adalah software as a service. Kita pakai softwarenya, kita cuma pakai produknya, kita nggak peduliin apa, gimana app-nya jalan, gimana datanya gitu. Kita tinggal pakai aja. Nah, biasanya ini adalah model-model cloud. Dan Alibaba Cloud itu menyediakan tiga-tiganya. Kita ada service nanti kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini yang bagian menariknya. Oke. Jadi, teman-teman coba lihat sekarang laptop teman-teman. Kalau dia Windows, pasti ada Chrome. Ya kan? Pasti ada Mozilla, ada web browser. Pasti ada Microsoft Word gitu ya. Pasti ada lain sebagainya gitu. Semuanya itu pasti ada software-softwarenya. Nah, jadi ya biasanya aplikasi itu kita jalankan di sebuah komputer, laptop, di sebuah server. Nah, sama sebenarnya cloud itu pun aplikasi itu kita jalankan di VM. Kalau tadi Alibaba Cloud bilang namanya ECS, Elastic Compute Service. Jadi aplikasinya ini kita buat di sebuah ECS gitu.
Di mana ini nanti spek ICS itu sesuai dengan selera kita. Kayak teman-teman sekarang pakai laptop tuh i7 misalnya, 2 core RAM-nya itu atau enggak 4 core RAM-nya itu 8 giga gitu ya. Atau pakai HP gitu ya, berapa octa-core gitu ya, RAM-nya berapa giga gitu. Sama, ICS juga punya spek seperti itu. Dan di dalamnya teman-teman menjalankan aplikasi apapun. Jadi ICS itu biasanya kita nanti bisa kita lihat nanti dia bisa diinstal apa aja gitu. Ini basic usage-nya. Jadi ada user, ada teman-teman nih punya aplikasi kayak website gitu. Website-nya itu dibuat di ICS gitu. Nanti teman-teman tinggal akses. Teman-teman yang lain kalau teman-teman buka ke publik tinggal akses ke situ juga semua, ke IP-nya nanti. Ini basic usage-nya dari sebuah cloud ya. Ada yang intermediate-nya yang dia agak sedikit lebih advance. Jadi teman-teman tuh punya ICS di mana ICS itu kita kasih auto scaling. Nggak usah dipikir gimana itu auto scaling, kita lihat aja dia otomatis dan scale. Scaling itu dia kayak lebih membesar gitu ya. Dia lebih mengembang gitu ya. Kalau kita bilang simpelnya. Jadi kalau dia load-nya lagi rendah, ya dia cuma pakai satu server, ini nggak ada. Gitu. Load-nya tinggi, servernya menggandakan diri gitu. Bayangin. Dan itu dengan sendirinya gitu. Dan traffic-nya itu dibagi-bagi oleh SLB, ini namanya server load balancer. Server load balancer yang menyeimbangkan load server gitu ya. Langsung kita artiin aja gitu. Yang nyimbangin load ke server load balancer kepanjangannya. Jadi kalau dia satu ya dia cuma nerusin ke sini gitu. Kalau kita bilang, "Oh, kamu kalau CPU-nya tinggi, gandain diri dong ya, biar usernya itu bisa tetap nggak mengalami lag gitu." Nah, dia menggandakan diri. Kalau load-nya sudah 80%, dia menggandakan diri. Nanti traffic-nya dibagi dua nih gitu. Yang dua ini sama-sama 80%, ditambah lagi satu lagi nanti. Jadi dibagi tiga nanti. Dan itu terjadi secara otomatis. Teman-teman pernah lihat nggak e-commerce ya? Ya, Tokped deh. Jarang banget ya nge-lag gitu. Kayak dia hampir nggak pernah malah itu lambat memproses permintaan usernya gitu. Atau Facebook gitu ya. Atau Traveloka gitu. Jarang banget, hampir nggak pernah malah. Karena itu adalah konsep kalau dia auto scaling gitu. Berapa usernya ya akan siap. Dan kalau misalnya teman-teman punya database, dia dibuat terpisah. Database-nya juga ada dua. Ada primary, ada secondary. Kalau ini tiba-tiba gagal, langsung di take care sama yang secondary. Ada standby-nya. Ini intermediate usage-nya. Jadi, ibaratnya aplikasi teman-teman itu jalan di ECS, gitu ya, jalan di sebuah VM, jalan di sebuah server, gitu, di mana server ini bisa menggandakan diri, dan load-nya itu bisa dibagikan secara merata ke setiap server, mana yang lagi kurang load, dia kasih nih sama load balancer. Terus datanya itu disimpan di tempat lain. Di mana kalau database-nya ini kenapa-kenapa, yang lain sudah siap menggantikan. Jadi selalu ada. Ya, ini di intermediate usage-nya. Kalau yang rata-rata sih perusahaan-perusahaan itu pasti basicnya pakai seperti ini. Gitu. Lalu ada juga yang advance-nya. Teman-teman kalau ngelihat main Instagram, main TikTok, ya, atau enggak belanja di e-commerce, pasti kan pernah tuh dapat produk-produk yang direkomendasikan yang kira-kira dia mirip sama atau sesuai dengan yang selama ini teman-teman cari. Kalau teman-teman main Instagram, dia bakal ngerekomendasiin konten-konten yang mirip atau sesuai dengan selera teman-teman. Nah, itu sama. Itu sebenarnya di behavior-nya kalian itu dikelola, dipelajari oleh sebuah platform ya. Ada platform untuk AI gitu, atau big data, ada chatbot juga, ada untuk log-nya dipelajari sehingga mereka bisa ngasih sesuai dengan rekomendasi. Jadi seperti ini kira-kira ya arsitekturnya. Jadi ada server, ada aplikasi yang bisa mengabsorb kebutuhan server, kebutuhan user dengan baik, ya didistribut dengan baik juga oleh SLB. Datanya disimpan di sebuah database, yang database ini dia high availability dan high tolerance gitu ya. Dan setiap karakteristik kita dipelajari oleh big data sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi aplikasi itu belakang itu jalannya ini di komponen-komponennya. Lebih kompleks sih, jauh lebih kompleks dari sini, tapi kira-kira simpelnya seperti inilah untuk advanced usage-nya. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan yang menganalisa, teman-teman pernah nggak pakai sebuah aplikasi
kita bilang apa dibalas oleh chatbotnya. Nah, itu kan juga layanan lain gitu yang berinteraksi dengan aplikasi teman-teman. Tolong, halo, tagihan saya berapa? Dibalas sama chatbot, bukan operator yang balas chatbot itu. Nah, ini adalah konsep cloud ya. Cloud itu menyediakan hal-hal seperti ini juga. Mereka sediakan. Alibaba Cloud juga sediakan hal-hal seperti ini. Tinggal dipakai aja kalau teman-teman butuh gitu. Jadi nggak harus semua dipakai gitu. Makanya customer itu ataupun teman-teman tuh bisa start dari yang paling basic gitu. Menjadi ini seperti itu. Nah, siapa aja sih yang gunain cloud? Tadi kan saya udah bilang gitu. Kalau kita lihat success story-nya itu, contohnya ada Ford ya, mereka itu membuat Ford Mall dalam waktu kurang dari 6 bulan, platform baru gitu ya. Jadi buat mall e-commerce lah ya, kalau kita bisa bilang lah simpelnya itu, dalam waktu kurang dari 6 bulan gitu. Arsitekturnya, infrastrukturnya, semuanya gitu. Lalu kita juga ada AirAsia gitu. Jadi customer kita juga ini yang saya tampil ini, yang aku tampil ini adalah customer Alibaba Cloud. AirAsia itu menggunakan anti-botnya kita gitu. Jadi dia tahu nih mana yang bot yang mesan, mana yang beneran itu manusia yang mesan gitu. Jadi kan kalau ada bayangkan sebuah aplikasi tiket yang mesen bot semua, orang yang asli itu nggak bisa mesan, dia cuma booking tapi nggak bayar-bayar. Bookingnya expire, dia booking lagi botnya. Bookingnya expire, dia booking lagi. Orang lain kan jadi nggak bisa mesan. Nah, AirAsia menggunakan solusi anti botnya kita. Jadi teman-teman bakal mikir, oh banyak banget ya solusi cloud gitu. Nggak hanya compute, nggak hanya penyimpanan, tapi juga ada seperti security seperti ini. Gitu. Kopi Kenangan juga merupakan customer-nya kita. Gitu ya. Mereka 1.800 transaksi per detiknya. Jadi bayangkan tiap detik itu ada 1.800 transaksi. Itu cuma transaksi aja, bukan orang. Banyak lagi ada orang yang lihat katalog, ada yang lihat detail gitu. Jadi transaksi per detiknya itu di atas Alibaba Cloud ya, menggunakan solusi-solusi seperti ini gitu. Mereka itu bisa menghandle transaksi lebih cepat gitu ya, yang 6 kali lebih cepat gitu, dan sebuah transaksi itu di-reduce ya maksimal 30 menit serving time-nya, dari mulai di order sampai dia bisa di deliver maksimal 30 menit, 6 kali lebih cepat. Itu gara-gara itu berkat dari fitur cloud yang tadi, auto scaling-nya, behavior analytic-nya dan lain sebagainya. Atau juga kartu prakerja. Nah, teman-teman pasti sering nih pakai prakerja, ya kan? Nah, mereka juga mengimprove analisis per query-nya dari 15 menit menjadi 1 menit, kurang dari 1 menit. Nah, itu akibat dari sebuah scaling yang diberikan oleh cloud. Jadi, kalau teman-teman punya data nih, satu mesin itu menganalisa data itu misalnya 10 detik gitu. Kita bilang, saya mau 1 detik. Berarti mesin yang menganalisa dijadikan banyak. Nah, itulah scaling salah satunya gitu. Mereka pakai banyak banget produk untuk hal itu. Seperti itu ya, dengan menggunakan analitik DB-nya kita. Jadi banyak banget produk cloud untuk untuk menjawab berbagai macam problem. Jadi ini salah satu customer success kita. Ada juga Dana gitu ya. Dana juga salah satu customer kita yang pakai cloud gitu ya. Kita bisa lihat mereka menggunakan security-nya, menggunakan platform big data-nya, jadi dia bisa tahu nih kira-kira fitur yang mana yang paling sering digunakan oleh customer dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak ini teman-teman bisa lihat, gitu ya. Nah, kalau di cloud itu sebenarnya ada fundamental, gitu ya. Ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Tapi ada 4 ya, saya rangkum. Cuman untuk sesi kali ini saya cuma bahas 2 aja, fundamentalnya sama elastiknya. Gitu. Yang ini mungkin di sesi lain ya, karena takutnya kepanjangan gitu. Nah, kita akan mulai dari yang pertama gitu. Jadi kita ngebuat ya basic arsitektur dengan menggunakan Alibaba Cloud Core Services. Gitu. Itu fundamentalnya. Kayak tadi teman-teman sudah lihat ya, basicnya ini yang ini kita bangun dengan menggunakan Alibaba Cloud Core Service yang ini semua. Nah, kita akan masuk ke bagian fundamental dulu. Ini akan saya balikkan lagi slide-nya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kan, tadi masih hafal kan gambar saya, simple arsitektur. Simple seperti ini. Ada user yang request, ya. Ada user mengakses URL teman-teman, www.eros.com. Gitu ya. tokoeros.com, itu bakal diterima oleh load balancer. Di belakangnya itu ada ECS,
aplikasinya punyaku gitu. Nanti dia tahu nih mana yang lagi rendah loadnya akan dikasih ke sana transaksinya. Baru nanti dia akan diteruskan untuk diolah ke database, di query. Kalau misalnya saya mau upload gambar, upload file akan disimpan ke object storage gitu ya, dan lain sebagainya. Arsitekturnya. Jadi kita punya SLB, entry point untuk traffic usernya. ECS itu biasanya digunakan untuk menghosting aplikasi teman-teman ataupun software-softwarenya. Terus datanya itu kayak gambar, file, dokumen, foto, dan struktur data ya, selama bukan data record ya, bukan data database ya, kayak data kayak gambar ya, kayak dokumen, video, itu semua disimpan di object storage. Dan struktur data kayak teman-teman punya nama, email, nomor telepon, apa namanya, customer ID dan lain sebagainya, itu disimpan di sebuah database gitu. Juga punya Redis dan Memcache ya. Ini mungkin agak teknikal, tapi saya bilang ini untuk mengelola session gitu. Jadi ini simple arsitekturnya. Ini kita bangun di atas Alibaba. Fundamentalnya arsitektur seperti ini menggunakan service-service Alibaba. Kita belum ngomongin soal big data, machine learning, AI dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, apa yang kita pakai? Pertama kan kita bakal pakai ECS. Teman-teman perhatiin ini ya, poin-poinnya, karena ini akan masuk di Clowder, di exam-nya teman-teman gitu nanti. Jadi ECS itu punya availability 99,975, multi-zone itu 99,995. Gitu ya. Jadi coba kita, apa sih maksudnya itu availability ini? Maksudnya seperti apa? Misalnya, ya, kalau teman-teman kita coba hitung deh, satu hari itu ada berapa jam? Satu jam itu ada 3.600 detik. Sorry lah, kita bilang satu jam itu 60 menit. Gitu, 60 menit. Satu hari itu ada 24 jam. Gitu. Satu bulan itu ada 30 hari. Gitu. Terus satu tahun itu ada 12 bulan. Berarti kira-kira ada 518.400 menit. Gitu ya. Nah, dari sini, ya, dari 518.400 menit, itu kalau kita lihat di sini, 99,975% itu berarti artinya server teman-teman, compute, aplikasi teman-teman itu akan selalu tersedia minimal 99,975% dari 518.400 menit. Coba kita kaliin aja gitu. Coba kita kurangi 100 dikurang berapa ya? 99,975 gitu ya. Kita kaliin persen. Nah, dikali dari berapa tadi? Ada 60, ada 24 jam, ada 30 dalam satu hari, terus ada 12. Berarti dia dalam setahun itu cuman minimal ya, maksimal down-nya itu cuma 129 menit, which is 2 jam. Jadi dalam setahun itu dia maksimal lah, down itu 2 jam aja. Ini maksimalnya, tapi sebenarnya kalau itu jarang kejadian. Tapi kita bilang, kita jamin aplikasi itu akan tetap bisa tersedia selama ya di luar dari 129 menit ini gitu. Nah, coba bayangin teman-teman, kalau teman-teman punya server sendiri di rumah, kan kita nggak bisa jamin seperti sejauh ini, benar nggak? Kita nggak bisa jamin kalau server ini di kantor saya itu akan selalu hidup. Kalau ada pemadaman listrik gimana? Kalau gensetnya rusak seperti apa? Kalau hardware-nya gagal gimana? Kalau tiba-tiba ada kesenggol kabelnya sama tikus, atau dia rusak kabelnya digigit sama kucing gitu ya. Ataupun kalau misalnya tiba-tiba kita bilang ada bencana alam gitu, kita nggak bisa jamin. Tapi kalau dengan menggunakan cloud, kalau kita pakai single zone, ya ibaratnya cuma pakai satu server lah ya, kita dijamin itu cuma nggak available cuma maksimal 120 menit. Ya, seperti itulah penjelasannya. Kalau kita pakai 2 zone ya, 2 server, berarti itu paling lama 25 menit dia unavailable-nya. Jadi teman-teman bisa kebayangkan bagaimana bagusnya cloud gitu ya, compute itu gitu, kalau dia di cloud. Gitu. Nah, dia juga support backup dan restore, kita bisa automatic backup. Di ECS juga sebagai VM, sebagai tempat untuk menjalankan software, dia juga support DDoS protection. Ada security group juga, dia juga elastik ya, bisa upgrade CPU dan memori dalam waktu 5 menit. Itu makanya kita selalu bilang, kalau itu start dari small. Kamu bisa start dari 2 core, 4 GB memorinya. Kapan aja kamu butuh, kamu upgrade, itu nggak sampai 5 menit. Gitu. Dia bisa
upgrade network bandwidth-nya, zero downtime. Dan kita kalau namanya sudah cloud yang sudah disertify, sudah compliance, ya itu pasti dia menggunakan high quality network. Jadi nggak sembarangan internetnya, dan dia kecepatannya tinggi, latensinya rendah pasti. Itulah VM-nya kita gitu. Jadi bayangkan, simpelnya bayangkan ini bandingkan dengan server yang teman-teman punya di rumah atau di kantor atau di kampus gitu. Menurut pasti belum tentu se-stable dan se-available ini. Seperti itu. Ini adalah merupakan fitur dari SSH kita, dan kita juga bisa snapshot gitu ya, backup, automatic backup juga kapan aja. Nah, ada juga key feature-nya ECS. Ya, yang pertama kita bisa, misalnya kalau kita mau backup sebuah ECS, kita bisa backup kapan aja, ya. VM ini, komputer ini bisa kita backup kapan aja, servernya itu. Ikut aplikasi-aplikasi dan data dalamnya, dan kita bisa jadikan dia sebuah image. Kapan aja kalau kita mau buat ECS yang mirip, itu tinggal kita klik aja gitu. Jadi A1, A2, A3. Dari A, bisa kita kembangkan jadi 3 server yang dia benar-benar identik gitu. Jadi ini adalah kemampuan dari snapshot kita, dan itu dilakukan dalam waktu cepat ya. Dalam waktu hitungan menit gitu. Dari mulai dia snapshot sampai dia bisa kita restore jadi beberapa server yang baru yang identik gitu. Itu key feature-nya. Jadi dia bisa perform quick replication. Jadi ini berguna banget kalau kita mau ngetes project, ngetes eksperimen gitu. Nah, tadi itu ECS, kita sekarang masuk ke SLB, load balancer, yang kita gunakan untuk mendistribusikan traffic ke servernya kita. Jadi kalau saya akses www.tokoeros.com, SLB akan cek, akan ambil request-nya, terus akan bagiin ke server yang dia load-nya lagi rendah gitu, biar kamu kerja gitu servernya gitu. Itu tugas SLB. Sama, dia juga availability-nya tinggi, sama kayak ECS tadi. Low cost juga, jadi teman-teman tahu kan kalau server load balancer itu ada hardware-nya. Kalau teman-teman pernah dengar namanya F5, Fortinet, FortiGate, ya Palo Alto, ataupun teman-teman pernah dengar namanya Cisco, itu merupakan yang menjadikan hardware load balancer. Dan itu 60% lebih murah, gitu, lebih cheaper daripada kalau kita mesti beli hardware. Kita juga nggak di-charge operation and maintenance, ya low cost lah gitu ya, dan dia secure. Karena kalau sudah mengikuti standar internasional, dia juga sudah pasti mempunyai compliance gitu di hardware-nya itu, pasti aman traffic-nya. Seperti itu. Jadi dia secure. Menggunakan Alibaba Server Guard untuk menghindari DDoS attack. Nah, kalau teman-teman pasti sering kan dengar, oh website-nya kena DDoS. Itu merupakan serangan serangan yang digunakan orang untuk melumpuhkan sebuah aplikasi. Nah, makanya kalau teman-teman penasaran kenapa sih aplikasi ataupun aplikasi-aplikasi besar tuh jarang kena DDoS. Sebenarnya bukan karena nggak ada yang nge-DDoS, nggak ada yang nge-DDoS, cuma sudah di-handle oleh cloud provider biasanya, mitigasinya, dijagain seperti itu. Nah, tadi itu SLB, yang sebelumnya tadi ECS ya, ini adalah mesinnya, ini yang ngebagiin traffic. Jadi kalau ibaratnya ECS itu kayak sebuah mesin yang bekerja, SLB itu kayak sebuah sistem yang mengatur load ke setiap mesin, biar setiap mesin itu mendapatkan load yang sama. Kalau mesinnya sama-sama tinggi semua load-nya, akan ditambahkan mesin baru, nanti SLB kasih ke sana. Jadi itu, biar teman-teman kebayang nih, apa itu SLB, apa itu ECS, PM, gitu ya. Lalu ada juga yang namanya key feature-nya itu kita bisa lihat, ya. Kita bisa gunakan load balancer ini untuk achieve ya multi-tier arsitektur. Maksudnya ada yang dia bisa diekspos ataupun diakses oleh publik, ya. Ada juga yang dia bisa nggak boleh diakses oleh publik, private ya. Ini untuk urusan security. Gitu. Tapi teman-teman nggak usah terlalu concern. Teman-teman cukup pahami bagaimana cloud bisa membagikan load merata ke setiap server, sehingga setiap server bisa scale dengan baik itu dengan menggunakan load balancer. Itu aja yang perlu diingat. Gitu. Key fiturnya load balancer. Nah, tadi kita sudah belajar soal compute. Tadi kita sudah lihat juga soal load balancer. Sekarang di manakah kita simpan datanya? Di storage. Contohnya Alibaba Cloud itu punya storage ya. Yang kalau kita lihat ya, durability-nya itu 99,9-nya banyak banget. Kayak gitu. Artinya apa? Data teman-teman itu akan selalu ada.
Jadi sangat kecil kemungkinan datanya hilang. Data loss itu sangat kecil gitu. Karena kenapa? Setiap kali teman-teman nyimpan data di cloud itu, kalau misalnya saya ngomongin Alibaba Cloud, datanya itu akan di-copy, replicate di sebuah data center dan akan disebar ke data center lainnya. Secara private tentunya. Gitu. Orang-orang nggak ada yang bisa akses kecuali teman-teman sendiri. Kecuali kalau teman-teman kasih akses. Jadi itu makanya kita 9-nya ada banyak nih. Jadi sebagus itu cloud untuk menyimpan data teman-teman. Nah, apa sih produknya? Kita bilang namanya OSS. Gitu ya, object storage. Biasanya orang itu nyimpan file itu di sini. Jadi kalau teman-teman ngelihat kayak Canva ya atau kayak box ya atau kayak file sharing itu ya, itu belakangnya pasti OS sebuah object storage gitu. Jadi dia bisa sampai petabyte gitu ya. Satu file itu bisa sampai 48 tera satu file gitu penyimpanan. Jadi bayangkan, teman-teman bayangkan hard disk aja itu 1 tera segini ya. Gimana kalau 48 tera, berapa hard disk itu yang teman-teman bakal pakai untuk nyimpan satu file gitu ya. Nah, di cloud itu, satu file itu bisa menyimpan sampai, satu file itu ukurannya bisa sampai 48 tera, tapi teman-teman nggak harus risau. Dia nyimpannya di mana. Gak usah dipikirin. Itu yang nyimpan cloud gitu. Yang penting kalau teman-teman mau datanya, dia ada. Gitu. Dan dia itu selalu tersedia gitu. Karena dia di-copy dan disebar across zone. Itu pun kalau teman-teman izinkan. Jadi semua itu berdasarkan pengaturan dari customer-nya. Security-nya banyak gitu ya. Dia nggak bisa diakses dari luar gitu. Kalaupun dia bisa diakses dari luar tuh mesti desain, mesti ada autorisasinya juga. Mesti kita atur juga siapa, kita bisa atur juga siapa yang bisa akses file-file ini. Kita juga bisa encrypt isi datanya. Jadi udah aman, kita encrypt lagi. Jadi misalnya kalaupun dia misalnya nih, oh data centernya Alibaba ada yang serang gitu ya. Misalnya terjadi sesuatu, terus dibawa tuh semua storage-nya. Itu bisa kita encrypt gitu. Jadi kalaupun dia nggak ada ambil storage-nya, misalnya gitu ada berhasil ngambil storage-nya, dia nggak bisa baca karena dia bisa udah di encrypt gitu. Dan dia reliable. Dia tersedia sampai 99,99% tadi saya sampaikan. Nah, kita punya banyak sekali storage, tapi yang paling sering digunakan adalah OSC nih, object storage ini. Ini untuk menyimpan unstructured data ya. Jadi, apakah itu unstructured data? Dokumen, file, gambar, video, ya itu sebenarnya unstructured data. Kalau struktur data, ya data yang terstruktur kayak sebuah basis data yang kayak di Excel gitu ya, nama, nomor telepon, email, gender, tanggal lahir, itu namanya struktur data. Itu disimpan di sebuah database. Teman-teman yang dari IT pasti tahu namanya MySQL, Postgre, SQL Server gitu. Teman-teman yang bagian IT pasti tahu. Ataupun teman-teman yang di non IT pasti pernah mendengar ini, mungkin ya, kalau sering ngoprek gitu ya. Alibaba Cloud juga menyediakan database seperti ini. Dan dia banyak banget, nggak hanya ini aja, nggak hanya RDBMS, tapi juga ada MongoDB. Kalau teman-teman sekali lagi database gunanya apa? Ya untuk menyimpan struktur data. Jadi saya punya Eros umurnya sekian tahun, misalnya umurnya Eros 32 tahun, alamat email saya ini. Saya punya foto ya, foto itu saya simpan di object storage. Tapi data saya itu sukanya ini, hobinya ini, itu namanya struktur data. Saya tuh punya foto, punya dokumen musik, punya gambar, punya proposal yang disimpan, itu namanya object storage. Jadi setiap jenis data itu ada tempat penyimpanannya. Seperti itu. Jadi database juga kita punya Alibaba Cloud. Nah, kita kalau database itu kita simpan namanya di RDS. Nah, kalau tadi teman-teman masih ingat, cloud itu ada IaaS, ada PaaS gitu. PaaS itu adalah platform as a service, PaaS. Artinya apa? Kita tinggal pakai aja. Teman-teman IT pasti pernah kan namanya install MySQL. Pasti pernah. Kalau teman-teman install di Windows gitu ya, pasti pernah install namanya PHP-admin. Di dalam itu ada MySQL dan lain sebagainya. Nah, itu kan ibaratnya teman-teman mesti install sendiri. Teman-teman mesti sediakan laptop servernya gitu. Kalau RDS ini artinya apa? Teman-teman tinggal pakai MySQL-nya. Teman-teman nggak perlu pikirin bagaimana nanti kalau dia dilindungi dari DDoS. Bagaimana dia dilindungi dari SQL injection. Ini salah satu serangan yang sering terjadi di IT, di aplikasi. Bagaimana cara mengawal IP, bagaimana cara kita nggak upload instance online upgrade-nya. Itu semua di-handle sama cloud. Teman-teman tinggal bilang aja, saya mau upgrade gitu ya, dia jalankan oleh cloud-nya. Gitu.
performance-nya juga terjaga. Jadi teman-teman nggak usah pikirin soal OS-nya, soal parameter ya, teman-teman tinggal pakai aja database-nya, dia support seperti ini. Kita juga ada banyak database lain seperti Redis. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya Redis. Itu untuk in-memory database. Ini untuk nyimpan session, ya, untuk nyimpan kalau teman-teman belanja, ada card-nya kan. Biasanya card-nya itu dia isinya produk-produk yang sudah teman-teman masukin ke keranjang atau sudah teman-teman wishlist. Itu sih biasanya disimpan di in-memory database gitu ya. Cloud juga menyediakan solusi ini. Tinggal dipakai aja, teman-teman nggak usah pikirin soal keamanannya, instalasinya, tuningnya gitu, gak usah lagi dipikirin. Tinggal dipakai aja produknya. Ada lagi dia Memcached, ini juga sama kayak Redis gitu ya. Nah, jadi itulah produk-produk fundamental yang biasanya kita pakai untuk ngebangun sebuah solusi yang seperti ini. Gitu. Ada balancer untuk memberikan traffic, ada server untuk menjawab traffic, ada OSS untuk menyimpan data, unstructured data, file, dokumen, dan lain sebagainya, ada Redis, Memcached, dan RDS untuk menyimpan struktur data. Jadi terjawab kebutuhannya dari sebuah simpan arsitektur ini. Jadi website itu basicnya seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau membuat website itu, kalau mau membuat yang bagusnya di cloud seperti ini. Akan ada pertanyaan, apakah harus seperti ini? Enggak. Semua itu tergantung dari preferensi teman-teman. Karena cloud itu nggak membatasi. Dia fleksibel. Kapan aja teman-teman mau buat inisiatif baru, dia bisa. Seperti itu ya. Nah, jadi itu dia contohnya. Saya akan tunjukin ini study case-nya gitu ya. Yang tadinya ada dia sebuah perusahaan meng-serve ya kebutuhan ke customer-nya terbagi dua. Ada yang dynamic request, ada yang static request gitu ya. Kalau static request itu biasanya kalau teman-teman mau download gambar, mau ngelihat gambar, mau download video, download musik itu namanya static request. Di request langsung diambil filenya ke sebuah penyimpanan. Kalau dynamic request itu adalah kalau teman-teman ngelihat, misalnya teman-teman masuk Instagram, ada feed kan, ada feed, ada kata-kata, atau posting-posting, itu namanya dynamic request, gitu ya. Komen-komennya, teman-teman buka Facebook, ada status orang, itu namanya dynamic request. Di dalam status ada gambar, dia menjalankan static request. Ya, seperti ini, from offline to online, kita bisa handle oleh cloud. Gitu. Kita juga punya study case call center gitu. Jadi ada call center staff yang dia melayani pelanggan-pelanggannya di mana dia itu menggunakan VoIP. Software VoIP itu diinstal di ECS. Data-data pelanggannya gitu, data-data customer disimpan di sebuah RDS ya, basis datanya. Pelanggan A, pelanggan B, nomor teleponnya berapa. Terus misalnya kalau pelanggan ini punya billing, punya kontrak, itu semua disimpan di OSS. Jadi solusinya terjawab semua gitu. Dia butuh solusi untuk call center terjawab oleh seperti ini, oleh diagram ini gitu ya. Ada server untuk VoIP, ada database untuk menyimpan data pelanggan, ada object storage untuk menyimpan data-data dokumen pelanggan. Seperti itu. Ada juga layer arsitektur gitu. Jadi teman-teman punya aplikasi yang diinstal di Android atau iOS dan juga punya website. Semuanya itu akses di-handle oleh SLB. Kalau dia dari mobile apps yang handle SLB yang ini, kalau dia dari website yang handle SLB yang ini. SLB itu tuh memberikan traffic. Dijawab oleh ECS. Siap, kita jawab oleh ECS, oleh front end gitu ya. Lalu front end itu akan manggil back-end. Back-end juga ada SLB-nya. Jadi mereka ini semua bisa berkembang, bisa scaling gitu. Front end-nya scaling, back-end-nya scaling. Jadi teman-teman kebayangkan sebuah solusi yang dimana dia bisa membesar, menambahkan compute dengan sendirinya itu tanpa teman-teman lakukan manual. Teman-teman bisa tidur dengan tenang. Website itu pasti aman, karena kalau orangnya banyak akses, dia akan membesar dengan sendirinya. Seperti itu. Gitu. Nah, saya akan demoin nih. Jadi, kalau teman-teman lihat ya, ini saya lagi buka alibabacloud.com gitu ya. Ini adalah konsolnya Alibaba gitu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini saya lagi akses. Ya agak sedikit lambat ya. Coba saya enter lagi. Oke, coba alibabacloud.com. Ada yang salah sih dengan network saya. Coba saya akan coba. Oh, ini ada yang resen nih. Jadi
boleh saya jawab sekarang, kalau misalnya ada yang raise hand, boleh, Laura dia boleh di-unmute nggak ya? Mereka kalau raise hand-nya kenapa? Atau Darlin? Boleh yang mana ya? Paling harus dimasukin ke panelis dulu sih. Oh gitu. Boleh yang Ya, mana? Eh, ini ada 2 attendee yang raise hand ya. Oke, bentar ya. Ada Faumaha, Hia, sama Dian Anggraini. Nggak apa-apa kalau memang mau nanya, silakan Boleh. sambil Aku aku. udah kasih akses ya buat Romaha sama Dian. Silakan. Pertanyaannya apa? Boleh langsung di-unmute aja. Sambil saya buka konsolnya ya. Bapak.com. Ini masih di ini, Ros. PPT. Oh iya, Mm-mm. sebentar. Coba. Mungkin Dian atau Falmaha mau unmute boleh juga ya. Aku udah kasih akses. Teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai demo atau yang lainnya yang saat ini Eros lagi sharing, boleh langsung angkat tangan aja ya. Atau mungkin di kolom chat, jadi nanti aku bisa kasih akses untuk unmuting yourself. Ya, boleh. Sambil ini juga saya lagi Jalan juga. coba. Mungkin untuk yang di Q&A udah banyak juga nih. Mungkin nanti di saat Q&A session bisa dijawab ya beberapa karena tergantung juga waktu juga. Gitu. Oke. Nice. Ini kita masih ada sejam lagi kan ya? Ya, masih banyak waktunya. Oke. Oke. Ini aku agak aneh sih, dia nggak bisa connect ke. Coba sebentar. Coba aku disconnect dulu. Oke, ini harus ku quit dulu. Oke. Nah, ini bisa nih. Saya akan buka konsolnya. Nah, ini teman-teman, ini aku lagi login konsol Alibaba ya. Jadi ada username, password, ini biasalah. Semuanya pasti ditanyakan seperti ini. Saya juga lagi pakai MFA. Jadi cloud ini aman. Jadi lognya teman-teman itu bisa tersimpan dengan baik gitu ya dalam ini. Nah, ini akan ku coba gitu. Ini adalah konsol yang akan kelihatan pertama kali kalau teman-teman login gitu. Dan kalau teman-teman cek, ini banyak sekali sih yang disajikan. Ini dashboardnya Alibaba, ya, dashboardnya konsol saya, gitu. Kita bisa cek isi-isinya di sini semua, ya. Dan kalau saya mau ngambil ECS, saya tinggal pergi ke menu yang di sini, saya tinggal ketik ECS. Jadi dia banyak banget nih produknya teman-teman, banyak sekali, gitu. Tapi kita pelan-pelan nanti belajarnya. Nah, VM itu kan yang akan menjawab server itu biasanya dipakai oleh ECS ya, nama produk itu ECS. Gitu. Jadi ini aku nggak bakal ngasih tunjuk SLB, RDS, mungkin nanti RDS ya, karena itu nggak bakal cukup waktunya, karena untuk ngetunjukin satu persatu itu dia butuh waktu. Jadi aku akan tunjukin yang dia paling sering dipakai oleh orang ya, ECS itu, server itu. Ini sedang diklik, ya kita akan tunggu konsolnya. Bentar ya, ini agak lambat ya. Ada RDS untuk database, itu pasti namanya service ya, instance. Itu pasti akan ada tombol create-nya. Sorry, Darlin atau Laura, suaraku kedengaran jelas kan ya? Kedengaran. Oke. Jadi dia pasti ada tombol create-nya gitu. Jadi
kalau ada pertanyaan, nanti cloud-nya itu buat resource sendirian, nggak mungkin. Semua itu kita yang kontrol, gitu. Jadi tinggal kita create instance, kita create ECS instance, gitu. Jadi bayangkan teman-teman mau butuh server. Saya butuh server nih untuk menjalankan ya website untuk ecek-ecek lah. Saya mau coba-coba gitu. Boleh nggak? Gitu. Boleh. Nanti kita tinggal pilih aja mau di bagian mana. Gitu ya. Kita punya banyak ya. Alibaba Cloud itu punya banyak sekali region. Tapi kalau kita service di Indonesia, kita pakai Indonesia. Lebih rendah latensinya. Lebih cepat dia koneksinya kalau dia sama-sama pakai di Indonesia. Gitu ya. Dan kalau teman-teman, nanti teman-teman akan ketahui hal ini. Regulasi di Indonesia itu mengharuskan, apalagi finansial ya, itu harus mengharuskan cloud itu boleh dipakai kalau dia punya data center di Indonesia. Gitu. Nanti akan kita lihat kapan Alibaba Cloud punya, tapi itu wajib biasanya untuk FSI, untuk government, untuk ya financial sector service sama government sih biasanya wajib ya harus ada di Indonesia. Lalu kita akan pilih berapa zone-nya. Kalau teman-teman melihat sini adalah zone A, zone B, zone C. Ini sebenarnya adalah tempat data centernya. Jadi data center itu bayangin sebuah gedung yang besar sekali, dalamnya itu banyak banget server. Dalamnya itu ada pendinginannya, ada networknya, ada security itu aman banget. Jadi kita mau pilih mau di data center yang mana gitu. Masing-masing mereka itu terkoneksi dengan baik. Jadi bisa ngomong gitu. Masing-masing 3 data center ini bisa ngomong secara private gitu. Dan dia latensinya sangat rendah di bawah 1 millisecond gitu ya. Dan kita bilang saya mau buat di zone A gitu ya. Lalu saya butuh server untuk ya coba-coba aja tuh website ya. Saya butuh dia 2 CPU ya. RAM-nya itu 4 GB. Nah, cloud itu ada banyak juga. Walaupun kita sudah buat 2 CPU 4 GB, dia juga banyak tipe-tipenya gitu. Dari mulai tipe yang paling terbaru ya, C7, ada yang dia C6E enhance, ada yang C6 biasa, ada yang tipe lama, ada yang tipenya itu untuk high clock speed gitu ya, ada yang tipenya bootable, ada yang tipenya network performance. Itu semua tergantung dengan customer. Totally sama customer. Sebenarnya bedanya itu cuma di spek-speknya ini aja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman butuhnya, saya butuh sebuah compute yang dia bisa membaca data dengan cepat. Cari yang dia paling tinggi IOPS-nya. Gitu. Saya butuh compute yang dia bisa nge-absorb network sampai 10 gigabit per second. Pakai yang ini. Gitu ya. Jadi tergantung teman-teman yang mau pakai yang mana. Saya misalnya mau pakai yang dia tipe C6 dan dia enhance. Atau tipe paling baru deh kita pakai C7. Lalu biasanya kalau teman-teman pakai komputer, pakai server pasti ada OS-nya kan, Windows, Linux, ya, Mac OS gitu ya. Kita bisa saat ini sih kita hanya ada Windows sama Linux gitu. Jadi teman-teman bisa pilih dia tipenya mau yang Linux atau Windows gitu. Mau yang berbayar atau dia yang enterprise gitu. Kita juga ada Red Hat gitu ya. Kalau teman-teman buat yang C6 itu dia akan ada keluar Red Hat. Nah, ya ada Red Hat gitu. Itu tergantung. Nah, lalu misalnya teman-teman pilih yang pakai Linux aja gitu, versinya versi berapa. Ini juga Windows itu banyak banget versinya. Misalnya kita pilih Windows itu ada 2022, 2019, jadi bayangin, dia langsung tersedia gitu. Tambah teman-teman mesti beli CD-nya, yang mesti mikirin license-nya gitu. Itu semua tersedia sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, saya mau beli yang ini Linux aja gitu ya, saya pakai yang versi sekian, storage-nya saya butuh, karena ini cuma coba-coba ya 40 GB itu cukup lah. Tapi walaupun saya coba-coba, saya akan mengolah data dengan baik. Saya perlu storage yang dia cepat gitu. Ya tinggal dinaikin aja. Kalau di cloud itu semakin besar teman-teman buat storage ya, 100 nih, semakin tinggi dia IOPS-nya. Input output per second-nya itu semakin tinggi. 200 teman-teman buat nih. Semakin tinggi dia. Jadi misalnya kita buat cukup 40 lah. Karena itu akan pengaruh ke harga ya. Nah, karena saya pakai test account, dia akan tampil segini, tapi itu harganya itu yang bawah. Misalnya. Jadi dia langsung transparan gitu. Dia nggak dibuat-buat gitu. Jadi kita tinggal bilang, misalnya kalau kita mau pay as you go. Pay as you go itu artinya kita pakai sesuai dengan yang berapa lama kita pakai. Kalau subscribe ini biasanya per bulan, per 2 bulan, per tahun. Kalau pay as you go itu per jam gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai, cuma pakai sejam ya akan di-charge berapa ini? 0,097 per jamnya gitu. Seperti itulah kira-kira. Lalu next ya, kita sudah bahas tadi soal di mana dia diletakin, speknya berapa giga, image-nya OS-nya apa, lalu tipe enhance-nya, tipe disk seperti apa, berapa IOPS-nya, kita tekan next. Nanti akan ada VPC, tapi biasanya akan ada dengan langsung. Nanti mungkin akan ada sesi lain lah, apa itu VPC, itu semacam network lah. Tapi teman-teman nggak perlu tahu sekarang ya. Kita cukup tahu nanti kita assign dia security group. Ini kayak firewall. Teman-teman IT pasti familiar. HTTP itu portnya berapa? Coba ada yang tahu nggak? Chat coba. HTTP port berapa?
Ada yang tahu teman-teman? 80, nice. Nah, kalau HTTPS, nah nice, ada juga yang 443 gitu. Kalau jadi setiap software itu pasti punya port sendiri. Kayak MySQL 3306. Kalau SSH itu port 22. Kalau RDP itu port, aku lupa sih. Portnya RDP, ada yang tahu? Port RDP berapa? Remote Desktop Protocol untuk Windows. Lupa sih, kayak, aduh aku lupa. Nanti coba kita cek sama-sama deh. Kira-kira kalau kita mau buat firewall, mesin itu dilindungi oleh firewall, kita kasih dia tuh port berapa yang boleh di-allow. Ini saya sudah buat sebelumnya, tapi biasanya itu tergantung. Jadi misalnya saya punya sebuah server tuh hanya boleh port 80-80-nya, atau hanya boleh diakses port 22-nya, yang lainnya nggak boleh dibuka. Atau hanya boleh saya kasih akses 80, 22 nggak boleh saya buka gitu. Itu semua diatur di sini di firewall. Jadi saya terapkan karena ini adalah tes, saya buka semuanya ya, baik untuk SSH ataupun untuk 80 gitu. Nah, lalu setelah itu kita tekan next gitu ya. Sebelumnya apakah dia perlu public IP atau enggak? Ada perusahaan ataupun ada company ataupun ada kebutuhan yang dia nggak perlu diekspos keluar gitu. Ada memang kebutuhan ini harus diakses oleh luar. Contohnya apa ya? Website ya. Website itu apapun jenis websitenya, kayak e-commerce ya, website streaming, website untuk sosmed gitu ya. Biasanya kan diakses dari luar. Kita apakah perlu di-assign IP address atau enggak? Kalau perlu ya kita assign aja. Dan kita akan dikasih tahu nanti mau bandwidth berapa. Kita bisa buat as long sampai 100 itu tidak akan ada perubahan ke harga instance, cuman ada perubahan ke trafficnya. Jadi kalau di cloud itu biasanya customer itu akan di-charge biaya data transfer keluar. Egress, kalau ingress nggak di-charge. Egress itu yang kita keluarkan, yang cloud keluarkan, kalau ingress itu yang dimasukkan ke cloud. Jadi kita hanya di-charge egressnya aja. Dan itu sangat ya biasanya sih customer nggak concern akan hal ini gitu ya. Kita sudah set dia maksimal 100 Mbps, trafficnya dia bisa lebih tinggi lagi bisa, tapi pakai EIP. Karena pakai public IP biasa, dia maksimal 100 gitu ya, seperti itulah. Lalu kita tekan next. Nah, yang namanya kalau kita mau pakai sebuah server itu, pasti nanti kita akan masuk ke dalam server itu pakai sebuah kredensial ya. Kalau di Windows itu ada administrator, passwordnya apa gitu. Kalau di Linux tuh biasanya root ya, dia kita bisa kasih passwordnya gitu. Kita bisa pakai password, bisa pakai key pair. Key pair ini adalah sebuah key, sebuah tanda yang menandakan laptopku dia authorized untuk akses server ini. Selain laptopku nggak bisa, jadi aku pakai key pair gitu ya. Kalau ada kuncinya dia bisa masuk, kunci dari laptop gitu ya. Ada juga password, nanti teman-teman bisa cek gitu. Keepernya yang mana? Akan tandai masukin ke laptopku yang sekarang gitu ya. Lalu kita buat namanya tes misalnya di sini, nama hostnya juga tes, ini juga tes. Lalu next itu kita akan ini lebih ke kategorisasi dia deployment setnya seperti apa, source group-nya, tag-nya apa, tapi teman-teman bisa skip aja gitu. Next-nya kita akan review, kita akan buat sebuah VM, image-nya seperti ini, disk-nya itu pakai yang ini ya. Traffic-nya itu 100 Mbps, semuanya sudah oke. Saya hanya buka firewall yang sudah saya tentukan sebelumnya ya. Saya pakai yang SSH basic, saya buka port 80-nya ke semua IP boleh akses, tapi port 22 hanya boleh diakses dari VPN. Nah, itulah cloud itu. Kita bisa batasin SSH-nya hanya dibatasin oleh private, jadi nggak semua orang nggak bisa dijebol gitu ya. Kalau 80-80 HTTP bisa diakses oleh semua gitu. Ini saya buat di sini di security group-nya. Setelah oke, kita checklist, lalu kita create instance-nya. Jadi teman-teman, memang tadi seakan-akan dia lama ya, tapi kan kalau teman-teman sudah terbiasa, nanti tinggal klik, di-save jadi template. Gitu. Kalau perlu nanti buat instance yang spek yang sama, tinggal pakai template aja. Ini udah jadi nih servernya. Kita tinggal pergi ke konsol, ya. Kita sudah bisa lihat ini. Sudah ada public IP-nya, sudah ada juga private IP-nya. Public IP itu untuk HTTP, private IP itu tuh SSH. Ini ku copy deh, teman-teman kalau mau nanti tes gitu ya. Oh iya, nice. RDP 3389. Mantap, Mas Alfian. Nah, kita kalau teman-teman sekarang akses yang public IP-nya nih, coba misalnya ini sekarang aku incognito. Nah, coba. Nah, ini belum bisa, karena kan kita belum ada deploy apa-apa di server ini, jadi ya error empty response gitu ya.
Nah, cuman saya mau mendeploy sesuatu ke server ini pakai SSH. Jadi kan saya nggak buka tuh portnya, nggak saya buka ke sini, ke public. Jadi saya harus connect VPN dulu, di mana saya sudah buat. Jadi ini juga VPN dari Alibaba. Tinggal kita bilang, saya mau VPN, biasanya private, tinggal kita subscribe service-nya, tinggal kita download sertifikatnya, connect pakai OpenVPN. Dia langsung terkoneksi. Nah, ini udah bisa, lalu saya tinggal ke terminalnya. Saya masuk ke dalam server, saya ketik komennya. Teman-teman IT pasti tahu, SSH root add IP-nya langsung. Nah, gitu. Nah, di sini saya langsung masuk ke dalam servernya nanti. Ini agak lama karena memang dia agak butuh load, ya karena saya pakai VPN. Oh, ini ada error, akan saya coba fix sebentar. Ya. Ini errornya lebih ke saya aja sih. Ini karena IP ini sebenarnya sudah pernah saya daftarkan di public non-host saya. Coba akan saya hapus dulu sebentar. Biar teman-teman juga sambil lihat-lihat. Nah, ini akan coba saya hapus. Ya. Oke, sekarang saya coba connect lagi. Sudah bisa. Yes. Nah, ini saya sudah bisa masuk nih. Jadi ini adalah dalaman servernya gitu. Ini dalaman server saya. Jadi saya bisa ngelakuin apa aja. Misalnya saya mau upgrade servernya gitu. Saya apa komennya? Kalau komen upgrade di CentOS atau Rel itu upgrade ini. Jadi saya bisa ngelakuin apa aja di sini. Saya bisa install aplikasi apa aja karena saya udah punya server. Biasanya apa sih yang dipakai orang untuk ngebuat website web server ya? Ada pakai Nginx atau Apache kalau Linux ya, ataupun Common OS kalau dia Microsoft itu bisa pakai Microsoft IEX ya, IES. Nah, saya akan coba nih install nih. Saya akan coba install satu web server gitu. Nah, DNF install Nginx. Nah, ini saya bisa install apa aja dalam server ini. Servernya udah jalan, jadi saya bisa eksperimen. Oke, biasanya setelah saya install servernya, apa sih yang saya lakukan? Saya akan start service-nya gitu ya. Jadi ini udah benar-benar yang kita lakukan itu benar-benar apa yang biasanya kita lakukan di sebuah server, di sebuah komputer gitu ya. Saya akan start service-nya, lalu saya akan enable dia. Lalu saya akan buka, saya akan start juga firewall-nya, sistem firewall yang ada di dalam OS gitu ya. Firewall itu ada dua, firewall OS sama firewall cloud gitu ya. Saya akan seperti ini, lalu saya akan enable juga si firewall dia, ini firewall kita. Lalu akan saya start firewall-nya biar dia hanya allow port 80. Nah, kalau saya lihat sekarang, kira-kira yang dia buka itu port berapa aja, itu bisa kita lihat di sini. Dia hanya baru buka port SSH gitu ya, dari dia, dari OS-nya gitu. Saya akan tambahkan cmd public service HTTP. Ini salah, nggak ada HTTP. TTL restart firewall. Nah, berarti harusnya kalau saya sudah start Nginx-nya web server saya sudah buka firewall-nya, harusnya ini kelihatan dong dari luar. Tadi kan dia masih error response tuh. Nah, teman-teman kalau misalnya refresh ada yang cek, ya ini harusnya sudah keluar halaman Nginx dan ini masih error empty response. Why? Coba kita lihat. Sistem CTL. Oh iya. Sistem CTL status Nginx. Sekarang ini sudah running juga firewall-nya. Sudah running. Ini sudah running, firewall sudah running. Kira-kira apa lagi belum running ya? Coba kita lihat konfigurasi Nginx-nya. Sudah harusnya sih ini sudah keluar sih ya. Coba kita cek kenapa dia tidak mengeluarkan gambar apapun. Harusnya dia keluar sebuah gambar Nginx gitu ya. Karena kita sudah install Nginx-nya. Masih juga error empty response. Coba saya cek kalau dia pakai private IP. Credential reviews.
Ini agak aneh sih. Ini agak aneh. Coba V. Oh, Firewall CMD reload. Oke. Wah, ini skill untuk Linux scriptingku sudah usang. Ya, jadi ini enaknya kita bisa data tambah ini reload. Harusnya dia sudah ada. Oke, coba kita cari add service to firewall D. Oke. Nah, ini coba kita lihat. Bagaimana menambahkan sebuah, jadi ini teman-teman kenapa dia nggak bisa akses, karena somehow HTTP-nya itu nggak nyala, gitu. Kita akan coba cek bagaimana cara dia menjalankan sebuah service HTTP. Ya, ini dia. Kenapa punya saya tidak jalan? Coba lihat. Komennya sama deh. Firewall CMD zone public service HTTP. Terus kenapa dia tidak jalan? Nah, ini harusnya sudah bisa nih. Coba diakses lagi. Sama nggak bisa jalan. Ini agak aneh, cuma nanti akan saya coba cek. Ada yang di KI ada nggak? Atau nggak yang di chat, apakah ada yang dapat insight-nya? Nggak ada ya. Jadi ini agak aneh, karena firewall D-nya sudah saya enable, tapi kenapa dia tetap tidak menginclude service-nya? Ya, HTTP. Coba saya reload lagi. Oke, ini agak aneh. Ini agak aneh sih. Jadi mungkin ada sesuatu error di konfigurasi saya juga agak lupa deh. Coba sekali lagi kita restart. Oke, apakah sudah? Sorry, bisa juga. Oh, bukan. Ya, ini agak aneh. Cuman nanti aku akan coba ini sudo firewall di. Oh, coba yang ini ya. Oh, thank you Mas Agung. Coba di ini saya copy. Ini coba saya paste. Oke, coba saya reload lagi. Ada lagi komen yang ini. Ini mantap sekali, pesertanya itu interaktif. Nah, coba setelah itu saya reload lagi, lalu akan coba saya cek. Masih sih dia masih belum ngebuka port 80-nya. Jadi ini ada yang somehow salah deh. Oke. Wah, ini bagus sekali nih. Saya dikasih insight seperti ini ya. Firewall CMD runtime to permanen. Seperti ini kah, Mas Michael Dragon? Masih belum bisa juga. Kalau saya cek dia. Iya, masih belum ada juga. Ini mungkin ada yang salah dengan konfigurasi instalasinya saya. Jadi mungkin nanti akan coba aku cek lagi ya. Atau kenapa nggak kita matiin aja? Oke, coba dicek lagi. Nah, ini dia. Mungkin ada yang salah dengan firewall D-nya deh. Jadi, somehow mungkin aplikasi ataupun library yang di-download tadi mungkin kurang baik, ya, default installation-nya. Jadi, saya putuskan untuk mematikan firewall D yang ada di dalam servernya saya, OS-nya saya itu. Nah, jadi ya udah bisa. Jadi ini hasil instalasi Nginx-nya gitu. Kita bisa lakukan apa aja di sini. Jadi setelah kita buat Nginx-nya, biasanya sih orang install apa PHP, Apache gitu ya dan lain sebagainya itu bisa langsung di sini. Gitu. Contohnya misalnya kalau saya buka Bootstrap gitu ya.
biasanya Bootstrap. Coba saya buka Bootstrap. Ini adalah salah satu framework HTML. Jadi saya sudah punya web server sekarang dan saya bisa ngelakuin apa aja di sini. Misalnya saya mau pakai yang namanya album gitu. Saya coba lihat resource-nya, lalu saya copy semua yang ada di sini. Saya copy, lalu saya balik ke server saya. Yang ditampilkan ini kan sebuah template yang dijalankan di Nginx gitu ya. Jadi saya akan masuk ke sana, HTML, lalu saya backup dulu yang sekarang, ya saya mv index.html, lalu saya buat lagi yang baru. Paste, setelah di space, di save. Nah, lalu saya restart lagi Nginx-nya. Gitu. Jadi setiap saya melakukan ini, saya akan coba restart Nginx-nya. Karena Nginx sebagai yang serve website yang saya. Gitu. Jadi saya. Nah, coba saya harusnya ini bukan lagi web server test page ya, harusnya sudah berubah seperti yang si Bootstrap lakukan barusan. Jadi seperti ini dia hasilnya gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit break di HTML, tapi dia berubah. Jadi setelah kita punya Nginx server, kita bisa ngebuat HTML. Kalau kita mau nambahin kayak code igniter atau Node.js gitu, kita tinggal tambah-tambahkan aja sini. Jadi, ataupun kalau kita mau menginstal MySQL gitu, kita tinggal buat install MySQL gitu. Jadi server ini sudah bisa dipakai untuk kapan aja, untuk apa aja. Dan kalau misalnya kalau saya udah ngerasa, oh saya udah cukup sih untuk eksperimennya, biar saya biar saya gak di-charge lagi. Apa yang perlu saya lakuin? Kalau misalnya saya sudah selesai, kita tinggal disconnect dari current session ya. Kalau misalnya nanti kita mau pakai lagi servernya nanti, misalnya saya sudah capek-capek nih install banyak aplikasi, kita tinggal buat snapshot ya. Jadi kita akan backup servernya. Jadi kita klik servernya ini, lalu nanti di dalam itu akan ada pilihan untuk nge-snapshot ya. Snapshot di sini. Kita bisa create snapshot gitu. Jadi kita bisa create snapshotnya biar nanti ini backup misalnya. Karena kenapa? Kalau kita pakai server, dia akan tetap di-charge. Tapi kalau kita cuman backup, berarti yang di-charge itu hanya storage-nya aja, compute-nya enggak. Jadi sudah fleksibel itu. Kapan aja kita butuh nanti servernya lagi, dan kalau kita sudah capek-capek buat, dan kita sudah snapshot gitu ya, kita tinggal restore aja servernya. Ataupun kita bisa stop dia dengan menggunakan economical. Jadi cloud itu dia fleksibel, kita bisa stop. Ya, resource itu bisa kita stop. Kita bisa pilih yang dia economical. Artinya apa? Kita nggak akan di-charge CPU dan memori. Kita hanya di-charge storage aja. Tapi biasanya harga storage sama harga backup itu lebih murah backup. Backup kan bisa kita restore kapan aja. Gitu. Jadi ada orang yang kalau sudah selesai pakai servernya, dia akan backup, lalu dia akan rilis server yang ini. Kalau dia butuh kapanpun, dia tinggal restore lagi nanti backupnya. Jadi seperti itu nanti dia fleksibelnya cloud itu. Nah, sebenarnya nggak hanya ini persennya aja lagi nggak backup, ini ada persennya. Jadi sebenarnya nggak hanya ACS saja, kita juga punya banyak sekali produk ya, dari mulai SLB ya, teman-teman bisa buat sendiri nanti coba-coba dengan menggunakan akun yang diberikan oleh Darlin. Jadi jangan takut buat coba, karena kenapa? Kalau gagal kita tinggal restart, install ulang aja gitu. Jadi cloud itu juga mempunyai fitur untuk install ulang gitu. Kita bisa replace system disk. Nanti kita bisa replace system disk, kita tekan, nanti kita akan bisa buat reboot ulang dia. Kita press install gitu. Nanti di menunya ini. Tapi kita harus stop dulu. Jadi fleksibel itu cloud. Kalau sudah kita nggak perlu pakai lagi, biar hemat nih. Tapi saya mau biar kerjaan saya nggak kehapus, nggak kehilang, ya kita backup dulu. Kapan aja kita butuh, nanti kita tinggal restore. Oke. Seperti itu demonya untuk ECS. Nanti ini akan saya lanjut lagi ya. Ada materinya sedikit lagi. Tadi kita sudah belajar, sudah lihat bagaimana cara kita membuat sebuah VM, tinggal klik aja dia sudah jadi. Jadi kalau di recap ya, VM itu adalah tempat untuk kita ngebuat sebuah service software apapun itu nanti. Teman-teman pakai Java, installnya di VM gitu ya. Bisa di horizontal extend, bisa di scale out, dia bisa scaling dengan sendirinya. Kalau dia horizontal itu artinya ke sini. Kalau dia vertikal scaling artinya memorinya digedein, 2 CPU 4 GB jadi 4 CPU 8 GB. Itu namanya vertikal ke atas. Kalau dia menambahkan node artinya horizontal. Apa yang paling sering dipakai konsep scaling? Horizontal.
Karena kenapa? Kalau vertikal dia butuh restart. Gitu. Jadi ada downtime. Kalau horizontal dia nggak ada downtime. Jadi kalau teman-teman wonder gimana sih aplikasi-aplikasi yang big itu dia bisa melakukan hot patch atau apa tanpa ada downtime, ya itu konsepnya itu ada scaling, ada rolling update, ada blueprint release, karena ada deployment, itu adalah salah satu konsep-konsepnya. Dia memanfaatkan fitur-fitur cloud, ya, yang tadi, yang scaling. Seperti itu teman-teman. Lalu kita akan simpan datanya itu kalau file atau gambar kita simpan di OSS, kalau dia tipenya itu struktur data kita bisa simpan di RDS gitu. Nanti kalau masih ada waktunya nanti akan saya demokan websitenya itu ngeload gambar dari OSS. Ini akan saya demoin kalau bisa ada waktu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini akan saya skip aja. Ini penting sih. Jadi kalau teman-teman lihat, biasanya kalau yang tradisional itu seperti ini dia. Jadi akan ada yang namanya server gitu ya di on-premise, di ruangan server ada namanya DNS, ada load balancer gitu ya. Nanti server ini atau front ini akan manggil backend seperti ini, di mana dia ini kan sebenarnya kalau 2 server ya 2 aja, kalau 3 aja, dia nggak bisa auto scaling. Lalu ada database, ada backup juga. Ini kita migrasikan benar-benar as is dia. Kita nggak ada ubah nih arsitekturnya sama sekali. Yang berubah apa? Deployment-nya. Yang tadinya di on-premise ke cloud. Dan di cloud dia bisa menikmati segala fitur dan kemudahannya cloud. Seperti itu ya. Nah, lalu kita akan belajar soal elastik. Tadi fundamentalnya, kita sudah tahu. Sekarang elastiknya, kita akan tahu. Salah satu fitur yang kerasa banget kalau kita pakai cloud. Ya. Kita sudah lihat tadi bagaimana kita men-scalingkan sebuah ECS, bagaimana traffic itu dibagi dari SLB, bagaimana penyimpanan datanya. Nah, ini itu bisa kita integrasikan juga dengan on-premise-nya kita. Biasanya yang ngelakuin itu apa? Banking. Banking itu pasti karena memang peraturan dari pemerintah itu dia nggak boleh naruh data nasabah itu di cloud karena kan data kritikal, data rahasia gitu ya. Saat ini sih belum boleh gitu ya. Tapi selain data nasabah itu boleh, selain data transaksi finansial itu boleh. Jadi walaupun kalau misalnya teman-teman bilang saya ada database tapi database itu belum bisa saya pindahkan karena dia hanya boleh di on-premise, boleh nggak saya pakai cloud sebagai scalingnya, sebagai penyimpanan struktur datanya, video-videonya, boleh aja. Tapi dari on-premise bisa nggak? Bisa. Itu bisa diintegrasikan nanti dengan Express Connect. Jadi dia fleksibel. Nggak harus totally teman-teman pakai total cloud. Kalau memang ada perlu on-premise, bisa diintegrasikan dengan on-premise. Jadi seelastis itu dia. Dan kita juga ada bisa perkuat dengan CDN. Teman-teman yang namanya itu media, video, teman-teman Instagram, Netflix, teman-teman nonton, Spotify dengerin, musik gitu ya. Lihat live streamingnya YouTube itu di kontennya itu dari mulai servernya di cloud sampai ke teman-teman dapat konten itu didistribusi oleh CDN, teknologi CDN. CDN itu artinya dia akan caching. Server ini adanya di Indonesia kan, tapi kan misalnya teman-teman punya server atau aplikasi dibuat di Indonesia, di Singapura, usernya dari segala belahan dunia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Afrika. Bagaimana cara konten ini biar bisa sampai ke user yang di sana dengan smooth, dengan cara memakai CDN, dibagiin, di caching ke seluruh node-nya yang global. Jadi kalau user saya itu, saya punya data center di Indonesia, dan saya belum ada budget untuk membuat data center di negara lain, tapi user saya itu ada di Jepang misalnya, tapi saya nggak punya uang, budget untuk membuat data center di Jepang. Bagaimana cara orang Jepang bisa menikmati konten saya dengan smooth? Saya pakai CDN. Jadi kalau mereka mengakses konten saya, dia akan di deliver oleh CDN yang di sana, CDN node yang di sana. Jadi lebih seamless dia, lebih smooth nanti pengalaman streamingnya. Media itu kayaknya itu totally really on CDN. Teman-teman nanti bisa lihat nanti bagaimana cara Netflix atau enggak konten streaming media itu mendeliver kontennya ya. Streaming media itu mendeliver ataupun OTT itu mendeliver konten itu menggunakan teknologi CDN. CDN itu mendeliver konten sesuai dengan di mana user itu berada. Kalau usernya ada di Surabaya, dia akan ambil CDN, data itu dari CDN Surabaya, nggak diambil dari Medan, gitu. Itu adalah teknologi CDN. Jadi udah kita bisa integrasikan ke private PC, kita juga bisa integrasikan ke CDN, gitu. Jadi luar biasa experience yang didapat dari cloud, gitu. Teman-teman bisa bayangin nggak, gimana kalau itu kita lakukan cuma manual di on-premise, nggak kebayang. Teman-teman mesti, gue harus kontak orang yang bisa diletakin servernya di Papua misalnya.
CDN-nya gitu. Terus saya harus ngontak orang misalnya ngeletakin CDN saya tuh di Medan misalnya. Kita letakkan sendiri. Terus saya memikir, loh siapa yang jagain ya? Ini kalau ada apa-apa siapa yang ngurusin gitu. Kebayang nggak gimana repotnya kalau kita masih pakai on-premise seperti itu. Jadi itulah kelebihannya cloud gitu. Dengan mengusung konsep seperti ini, kita sudah bisa mempunyai sebuah aplikasi yang dia sangat-sangat high available dan dia bisa diakses dari mana aja. Dia bisa dapat data itu dari mana aja, termasuk dari on-premise sekalipun. Seperti itu. Nah, ini saya akan banyak, ini adalah VPC, nanti teman-teman akan bisa belajar sendiri. Tenang aja, Alibaba Cloud itu ada guideline-nya, kita juga ada lab-nya gitu. Kita juga ada dokumentasi untuk setiap produk, dan itu semuanya bisa dipelajari teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, aku tuh sebelum jadi solution architect itu software engineer, programmer juga gitu. Kita belajar pelan-pelan cloud, karena kan kenapa? Kalau kita bayangin kalau teman-teman mau belajar pakai server, berat kan? Biasanya orang ngejagain server, jangan server gua tuh, jangan dipakai-pakai, atau enggak, bahkan kita tuh nggak boleh masuk ke ruang server. Gimana kita mau eksperimen gitu? Nah, cloud itu nggak ada istilahnya gagal ataupun salah gitu. Kalaupun salah kita bisa create lagi. Nggak ada istilahnya dia infrastrukturnya itu benar-benar hancur atau rusak gara-gara kesalahannya kita gitu, nggak. Jadi kita bisa eksperimen. Nah, hubungannya apa dengan ini? VPC dan produk-produk lainnya nanti yang akan saya jelaskan. Ada VPC, ada juga auto scaling, bagaimana dia nge-scalingnya dengan tadi yang saya sampaikan ya, indikatornya bisa CPU, bisa memori, bisa hard disk gitu ya, dan lain sebagainya. Dan CDN juga teman-teman bisa coba sendiri di konsolnya Alibaba. Produk-produk seperti ini gitu, di mana teman-teman nanti akan dapat aksesnya gitu ya. Kalau kita ada program untuk pelajar gitu, dapat aksesnya, jadi kita bisa eksperimen dengan mudah. Kita bisa mengetahui konsep infra network itu dengan mudah tanpa kita harus risau dimarahin sama orang gitu. Karena infrastruktur kita yang punya kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat benefitnya, kita juga bisa ngebuat VPN sendiri. Tadi yang saya gunakan itu adalah SSL VPN ya. Saya nggak akan banyak di sini. Saya tadi pakai SSL VPN, makanya saya bisa connect dari laptop saya ke SSH, ke server di sana. Kalau kita mau konekin ke kantor namanya IPsec, nanti teman-teman bisa belajar. Tapi ada dia servisnya. Teman-teman bertanya, saya bisa nggak bisa buat VPN sendiri di Alibaba Cloud? Saya nggak mau pakai VPN gateway-nya. Oh boleh, nggak masalah. Teman-teman bisa buat VPN sendiri. Terus apa sih kelebihannya VPN gateway service ini dari Alibaba Cloud? Kalau misalnya saya mau pakai, ya yang tadi saya sampaikan, kalau kita ngebuat VPN sendiri, kita harus atur. Walaupun kita sudah pakai cloud, tapi kita harus lihat install sendiri. Kita juga harus lihat security-nya, patching-nya, upgrade-nya, tuning-nya. Kita harus juga mikirin, saya pakai cloud, tapi yang namanya cloud pun saya harus buat dia high available, artinya saya harus buat, kalau saya misalnya kalau ada data center yang mati, misalnya kita kan nggak tahu ya, data centernya down, VPN saya down dong kalau saya mau pakai, saya buat sendiri, saya harus buat dua server. Atau saya pusing banget nge-manage 2 server walaupun sudah pakai cloud ya. Bisa pakai pasnya Alibaba Cloud, tinggal pakai aja VPN-nya, gak usah mikirin dia mati atau enggak, nanti dia bisa dihandle dengan baik oleh Alibaba VPN-nya. Jadi gak usah pikirin soal tuningnya, enkripsinya, soal instalasinya, patching-nya, versi VPN-nya, itu semua dihandle oleh Alibaba Cloud. Kalau teman-teman butuh. Jadi step-nya banyak gitu ya. Ada juga nanti dia, ini akan saya skip. Nah, dengan kita mengusung topologi seperti ini, kita bisa membuat dia mencapai sebuah arsitektur yang dia SPOF, menghindari SPOF. Apa itu SPOF? Single point of failure. Biasanya kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi, pasti akan server kan, aplikasinya di sini, database-nya di sini, source-nya juga di sini. Kebayang nggak kalau dia gagal, semuanya gagal. Kalau dia down, semuanya hilang. Dengan menggunakan ini bisa memastikan kalau aplikasi kita tuh terhindar dari single point of failure. Kenapa? SLB ini dia high available. Kita gak usah risau, dia akan selalu tersedia karena dia di deploy active standby gitu. Kalau kira-kira compute-nya ada yang gagal di sebuah data center, dia akan membuat scaling di data center yang baru. Kalau database yang kira-kira nanti gagal, yang aktifnya, yang primernya dia akan menghidupkan secondary-nya. Jadi apa artinya? Data teman-teman disimpan di OSS, datanya aman dong, gitu ya. Database-nya juga disimpan di RDS. Jadi apa? Database-nya juga aman karena dia active standby.
kita juga aplikasinya jalan di sebuah ECS yang dia sudah automatic scaling. Artinya apa? Nggak ada sebuah kesatuan yang kalau gagal semua, enggak. Kalau ininya gagal, dia akan automatic scaling. Kalau database-nya yang rusak, dia akan buat standby-nya aktif. Kalau OSS-nya, data storage-nya di sebuah zone down, dia sudah ada di zone lain, karena dia replicate dan dia cross zone dia. Jadi dengan menggunakan seperti ini, kita bisa jamin teman-teman nggak bakal dapat kalau dia pakai on-premise. Bayangin kalau kita pakai on-premise, kalau kampus kita ataupun ruangan server kita kenapa-kenapa, ya udah load-nya habis semua di situ. Kan gitu kan. Kecuali kalau kita punya data center lain gitu. Kebayangkan kita kalau punya 2 data center gimana manage-nya. Kalau cloud kan enggak, satu konsol. Kan gitu. Dan dia bisa di automatic semuanya. Dia bisa deploy secara otomatis, dia bisa aktif secondary primary itu secara otomatis juga. Seperti itu. Nah, ada study case-nya ya, game ya, dia pakai, kalau teman-teman pernah main Empire Online itu merupakan salah satu customer kita juga. Jadi dia memakai sebuah arsitektur seperti ini, dia ada API gateway, ada gaming servernya, ada gaming datanya. Ini disimpan di Redis, disimpan di Object Storage, RDS. Dia simpan di Amerika. Kalau Chinese-nya yang Chinese player mau masuk, dia pakai Intune DNS-nya, yang ngarahin routing itu ke rute tercepat hingga sampai ke API gateway yang ada di US West. Gitu. Kalau dia ada di Singapura, Intune DNS akan ngarahin routingnya biar dia dapat jalur tercepat untuk capai ke API gateway-nya. Kalau kita ngebuat storage dengan sendiri, itu ribet banget. Teman-teman mesti kontak orang network, orang provider, dan lain sebagainya. Mending pakai yang sudah punya cloud. Ya, karena cloud sudah memberikan solusinya. Solusi routing di cloud itu sudah ada dilengkapi dengan Intune DNS. Jadi dia tahu ngerouting jalan mana yang paling cepat. Dia bisa memakai backbone-nya Alibaba untuk sampai dari dia di Indonesia sampai ke US, misalnya pelernya dari Indonesia seperti di US. Jadi sudah ada. Nggak kebayang kalau kita ngelakuin itu secara manual. Berapa banyak resource yang harus kita keluarkan. Lalu ada lagi ini PR Live ini saya akan skip aja. Dan ini salah satu online shopping ya, salsa.com. Mereka juga menggunakan arsitektur yang sama. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat topologinya itu mirip dia. Mirip yang tadi. Mirip yang ini. Mirip yang ini semuanya. Ada load balancer, ada server, ada database, ada storage gitu. Sama dia juga. Ini enterprise gitu. Tapi arsitekturnya kita bisa lihat dia sesimpel itu. Karena memang kalau di cloud itu kalau memang bisa simple, kenapa harus dikompleksin? Kan gitu. Karena kenapa dia sudah didukung dengan fitur-fitur yang membuat dia itu highly redundant dan highly available. Kayak gitu. Jadi dia punya sebuah solusi ya yang dia buat di ECS gitu ya. Kalau ada orang yang akses itu dilindungi oleh anti-DDoS. Jadi bayangin, dia sudah terhindar dari masalah DDoS. Teman-teman, kalau ada orang yang buat DDoS dulu ya, nggak apa-apa, saya pakai cloud. Karena pasti sudah dilengkapi dengan mitigasinya. Ada itu basicnya. Seperti itu. Mereka ngambil data ke internal center itu pakai Express Connect. Jadi dibuat kabel dari cloud ke data center mereka. Kalau memang dibutuhkan. Pengolahan datanya pakai database seperti ini, penyimpanan file-file gamenya itu semua pakai object storage. Dia juga sudah ada monitoringnya. Kalau servernya kenapa-kenapa itu dikabarin sama cloud monitor ke engineer-nya. Oh, servernya tiba-tiba usage-nya tinggi nih, tiba-tiba dia tinggi tanpa ada penyebabnya. Ini kita bisa lihat lognya seperti apa. Jadi dikasih tahu sama cloud-nya. Jadi kita benar-benar bisa membuat sebuah sistem yang dia independen gitu, karena diawasi oleh cloud. Sampai kita harus capek-capek meluangkan waktu cek ke servernya. Gitu. Kalau teman-teman pernah lihat meme, di mana kalau orang IT itu mau liburan, dia bakal sembahyang di depan servernya kan. Itu kalau teman-teman itu servernya masih server biasa, karena dia berharap servernya jangan kenapa-kenapa. Gitu. Biar dia kalau liburan itu jangan diganggu. Kalau cloud enggak. Seperti itu. Jadi itu case tadinya. Saya kayaknya nggak sempat untuk demoin, ya mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa lihat bagaimana kita meng-auto-scalingkan sebuah load secara otomatis. Tapi tadi teman-teman sudah lihat bagaimana kita membuat sebuah server dengan cepat, kita install di dalamnya, lalu kita akses dari luar. Gitu. Ya, jadi recap-nya seperti itu. Ya, jadi scalable arsitektur itu sebenarnya komponennya sederhana. Ada load balancer, ada auto-scaling untuk load-nya, ada penyimpanan untuk data, dan ada penyimpanan object storage untuk filenya. Dan dia bisa di-deliver di mana aja, konten itu dengan menggunakan CDN, caching, jadi dia bisa
deliver konten ke user itu dengan smooth ya, dan dia bisa diintegrasikan ke on-premise. Jadi sebenarnya ini konsep scalable arsitektur, konsep simpelnya. Dengan kita membuat seperti ini dibantu oleh cloud, biasanya sih aplikasi sudah dijamin dia high available sih. Gitu. Jadi kita gak usah risau lagi kalau sepertinya mati, kenapa mati lampu gitu ya, atau mati listrik gitu ya. Sepertinya mati kenapa banjir gitu. Sepertinya mati kenapa karena memang lagi ada demo gitu ya. Kena ruangan sepertinya kena lempar batu gitu misalnya. Itu pasti nggak jadi problemnya kita lagi. Sepertinya kenapa hardware-nya failure gitu, rusak dia, disk-nya kebakar, kabelnya putus, itu adalah problem-problem yang sering dialami oleh on-premise gitu ya. Itu nggak dialami lagi oleh cloud. Karena kenapa? Cloud itu sudah berbeda ya, di handle, sudah disertify, sudah ada